Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Bapak Murjito, mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati pula para orang tua, para bapak-bapak, wabil khusus jamaah Mushola Al-Ibtidaiyah yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tentunya mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita hadir ke mushola ini, mudah-mudahan kita pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, atas segala limpahan nikmatnya kita bisa hadir di mushola ibtidaiyah ini dengan niat kita menggugurkan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan langkah kita dari rumah ke mushola ini senantiasa bisa menggugurkan kewajiban kita dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita semua di sini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang tentunya mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkenaan tentang bab waris, di mana telah kita bahas tentang siapa saja ahli waris dari perempuan, ahli waris dari laki-laki berikut sobat. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang furudul muqaddarah, artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun wal furudul mazkuratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Jadi bagian-bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 6. Artinya Allah sendiri yang telah memastikan bagian-bagian dalam bab waris. Jadi ada disebutnya furudul muqaddarah, artinya furudul muqaddarah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 6. 1 an-nisfu, yaitu setengah, 1/2. Yang kedua warubu'u, yaitu 1/4, setengah, 1/4. Yang ketiga wasumun, 1/8.
Jadi jangan nyari 1/7, 1/12, kagak ada. Jadi cuma setengah, 1/4, 1/8. Yang ketiga wasulusan, sulusan itu 2/3, 2/3. Yang kelima wasulus 1/3. Yang keenam as-sudus 1/6. Jadi setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman kita harus tahu nih setengah bagian siapa saja, karena nggak semua orang dapat setengah warisan. Iya, karena nggak semuanya. Bahkan kalau laki-laki, kemarin saya bilang laki-laki mah nggak ada bagiannya, Pak. Yang laki-laki maksudnya anak laki-laki ya, anak laki-laki mah nggak ada bagiannya, nggak ada setengah, 1/8 nggak ada, karena anak laki-laki masih sisa. Cuman sisanya paling banyak. Gitu. Sisanya banyak. Sisanya banyak. Nah, panisfu fardu khamsatin. Setengah itu bagian untuk 5 orang. Untuk 5 orang. Mana yang pertama? Al bintu, anak perempuan. Syaratnya tidak dengan anak laki-laki. Artinya dia ada mayit, meninggalkan hanya satu orang anak perempuan. Jadi mayit ini punya anak cuma satu anaknya perempuan, maka itu warisannya dapat setengah dari harta bapaknya. Dari harta bapaknya. Yang kedua, wa bintul ibni, anak perempuan dari cucu laki-laki. Maksudnya dari anak, maaf, cucu perempuan terbalik. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Terbalik dong. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya apa? Gak ada anak. Ya umpamanya si Fulan jahit punya anak, Bakar ini punya anak umpamanya Hindun. Nah, Bakarnya meninggal, berarti kan cucu ya, Pak. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia dapatnya berapa nih kalau nggak ada ayahnya? Dapatnya setengah. Meskipun dia cucu, karena dia kenapa? Karena dia kembali ke posisi anak. Gitu. Itu anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Awas ini dari anaknya anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Yang ketiga, bagian setengah itu wal ukhtu minal abi wal ummi, saudara perempuan yang sekandung. Saudara perempuan. Ya, ini mah gimana syaratnya? Nggak punya anak dan juga nggak ada cucu. Ya kalau ada cucu nggak dapat lah, karena jatuhnya ke cucu nanti. Ya. Jadi si Jahit ini meninggal, dia punya empok. Saudara perempuan itu bisa adik, bisa empok. Ya. Terus dia nggak punya anak nih, atau anaknya udah meninggal, nggak punya anak lah intinya. Berarti yang si empoknya ini bisa dapat setengah. Dapat setengah. Kemudian yang keempat, wal ukhtu minal abi, yaitu saudara perempuan yang sebapa. Dia dapat setengah, cuman syaratnya apa? Syaratnya nggak ada saudara perempuan sekandung, nggak ada cucu, dan juga keadaan banyak dilengkahinya. Cuma kalau saudara mah ngarepin garisan dari saudara susah. Ya. Kalau si saudaranya punyaan, boleh jangan ngarepin. Kecuali begini bisa aja. Kalau umpamanya si Jahit ini meninggal, dia punya anak perempuan, bapaknya udah nggak ada. Bapaknya nggak ada. Kemudian nggak ada anak laki-laki, ada juga abang. Dapat nih. Bisa asal setengahnya. Makanya kalau ada yang anaknya perempuan, nah, ini bisa dapat, Pak. Karena dia anaknya perempuan. Gitu. Kemudian yang terakhir wazauj, yaitu suami. Syaratnya suami kagak punya anak. Jadi yang pertama anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapa,
dan yang kelima adalah suami. Maksudnya ketika ada perempuan tajir kaya nikah sama laki-laki, nah dia nggak punya anak nih, bisa artinya meninggal nih si perempuan, meninggal, warisannya dapat berapa? Setengah dari kekayaan istri. Kaya setengah tuh. Kalau umpamanya suami setengah di sini ya setengah. Syaratnya idalam yakun ma'ahu waladun. Syaratnya si suami ini dapat setengah apabila dia tidak punya anak. Tapi kalau ada anak ya seperempat. Dapatnya seperempat. Jadi bagiannya gampang ya sebenarnya. Kalau yang tadinya setengah, jadi hijab itu ada dua, artinya hijab menghalangi. Ada yang menghalangi total, artinya kalau ada anak tersebut yang lain gak dapat. Ada yang menghalanginya cuma setengah. Jadi bagiannya yang kudunya setengah malah jadi seperempat. Kayak tadi suami. Pokoknya suami udah pasti dapat, nggak bakal nggak dapat. Cuman masalah bagiannya tergantung. Kalau nggak ada anak dapat setengah, kalau ada anak seperempat. Karena setengah dibagi dua, jadi seperempat ya gitu. Kemudian saya ulang lagi, jadi bagian yang setengah, orang yang dapat setengah ada 5. 1 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan yang kelima suami. Itu dapat setengah. Nah syaratnya tadi kalau si bapak dapat setengah, ya si suami dapat setengah apabila tidak ada anak. Kemudian warubu'u fardu isnain, seperempat itu bagian untuk 2 orang, setengah untuk 5 orang, kalau seperempat untuk 2 orang. Siapa? Az-zawj ma'al walad, yang pertama suami kalau punya anak. Istrinya meninggal kaya tapi punya anaknya 1, anaknya 2, anaknya banyak, suami tetap seperempat. Jadi anaknya mau berapa juga tetap suami mendapat seperempat. Nah, kalau umpamanya peninggalan si istrinya 100 juta, itu udah lumayan, 25 juta buat modal lagi. Nambah-nambahin modal. Yang kedua awaladul ibni. Yang mana tadi? Yang pertama ialah az-zawj ma'al walad awaladi ibni, atau begini, enggak kalau si suami enggak ada anak, atau kalau ada cucu tetap sama. Si suami dapat seperempat. Anaknya enggak ada, belum meninggal, cuman ada cucu ya tetap dapatnya seperempat. Karena si cucu ini nempatin anak gitu. Jadi syaratnya suami dapat seperempat, 1 apabila berbarengan dengan anak atau bareng sama cucu. Kemudian yang selanjutnya lagi isnaini wa huwa farduz zaujati wa zaujan ma'a adamil waladi awaladi ibni. Dan seperempat itu bagian istri atau bagian 1 orang istri atau beberapa istri, dengan syarat istri dapat seperempat itu ma'a adamil waladi, apabila tidak ada anak. Jadi sebaliknya, kalau suami nggak ada anak dapat setengah, tapi kalau ada anak dapat seperempat. Tapi kalau istri ada anak 1/8, kalau nggak ada anak seperempat. Suaminya meninggal, nggak punya anak, berarti istri dapat seperempat. Tapi kalau ada anak 1/8. Mau istrinya atau istrinya 4, tetap bagiannya seperempat, rame-rame. Iya. Makanya kenapa istri nggak mau dia mau gitu ya. Warisannya tuh dapatnya dikit gitu. Kalau punya. Kalau makanya suaminya punya hasil lebih dari
satu. Itu mau resmi mau enggak kan artinya mau secara tertulis di KUA mau enggak ya tetap dalam agama dia istrinya kan tetap harus dapat bagian. Cuman kalau dibawa ke pengadilan susah kalau yang begitu ya nggak bakal dapat kecuali dia sidang isbat tulis pasangannya ini. Kemudian itu yang jadi saya ulang lagi, kalau setengah tadi dapat untuk 5 orang, kalau seperempat untuk 2 orang, suami dan juga istri. Suami kalau ada anak, kalau istri mah kalau tidak ada anak. Jadi dia suami dan juga istri. Seperempat. Kemudian wasumun fardhu zaujati waz zaujat ma'al walad awaladil ibni. Seperdua udah, seperempat udah, sekarang 1/8. 1/8 mah hanya bagian istri apabila dia berbarengan atau bersama anak atau cucu. Jadi kalau ada istri yang dapat warisan suami, makanya perempuan mah nggak bisa ngekelin harta suami semuanya, Pak. Kecuali ntar beda bahasanya kalau benar dua-duanya usaha itu beda lagi. Ya, umpamanya memang suaminya kaya, tanahnya banyak. Suaminya banyak nih kaya kok. Kemudian si suaminya meninggal kebetulan kagak punya anak. Ya istri hanya bisa menikmati 1/4. Nggak bisa semua. Entah sisanya kemana? Lihat kiri kanannya. Kalau umpamanya si suaminya ini punya kakak atau masih ada orang tua, ya orang tua yang dapat. Kalau masih ada kakak ya berarti kakaknya nggak ada, cuman anaknya ada kakak laki, berarti dapat. Manakan. Jadi istrinya nggak bisa ngegelin semua warisan. Dimana kalau sebelum meninggal udah dikasih itu berarti udah milik istrinya. Ya, kalau sebelum meninggal suaminya udah istilahnya menghibahkan hartanya untuk istrinya, itu berarti udah punya istrinya. Itu 1/8. Jadi 1/8 mah hanya untuk istri apabila si mayit itu punya anaknya. Sekarang wasulusan 2/3. Nah kalau 2/3 nih dia fardu arba'atin, bagian untuk 4 orang. Mana yang pertama al bintain wa bintail ibni wal ukhtai minal abi wal ummi. Yang pertama ialah bagian 2 orang anak perempuan. Kalau si mayit meninggalkan anaknya perempuan 2 atau lebih, tapi perempuan semua, pokoknya anaknya 2 perempuan nih. Berapa yang dapat warisannya itu anak perempuan? 2/3 dari harta ayahnya. 2/3. Dan 2/3 ini rame-rame, maksudnya si anak berdua. Yang momentan contoh uang ini 60 juta. Dan kalau 2/3 dikali 60 juta, 60 juta bagi 3 udah 20 kan, berarti 40 juta. Berarti 2 anak saling 20 juta. Yang 20 juta lagi, yang 20 juta ke siapa? Kalau ada istri kan, istrinya masih dapat. Istrinya masih dapat. Atau masih ada ibunya juga masih dapat. Hanya 2 anak itu bagiannya 2/3. Mau lebih, artinya lebih, 2 anak itu lebih, contoh 3, 4, tetap bagiannya 2/3. Gimana kalau ada anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki yang perempuan anaknya. Nah kalau ada anak laki-laki dan perempuan itu semuanya sisanya ke situ. Semuanya asob. Contoh dia begini. Jahit meninggal, masih punya istri, iya ada istri, anaknya 2 nih, laki-laki sama perempuan. Si istri dapat berapa? Kalau ada anak 1/8. Nah ini yang 2 gimana? Sisanya 1/8. Kecuali dia masih ada ayah, ya ayahnya dapat. Ini kalau ada anak lebih kuat. Jadi 1/8 ini tinggal diambil aja
umpamanya hartanya tadi 80 juta, seperlapan cuma 10 juta, berarti sisanya tinggal 70 juta. Bagaimana cara ngebaginya? Ya 70 juta ini dibagi kedua orang ini. Cara ngebaginya gimana? Pokoknya laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Gitu. Tinggal dikali aja dulu, kali 2, yang si laki-laki kali 2, si perempuan kali 1. Gitu. Kalau di sini bisa perang gitu. Makanya kalau ngikutin bab Jarina tanah orang ini. ya kalau kita sediakan tanah orang ini. Jangan bikin itu. Makanya ntar yang 70 juta kalau menurut aku. tinggal dibagi aja. Kalau umpamanya tinggal 20 supaya rata ya tadi caranya begitu. Yang satu yang laki-laki kali 2, perempuan kali 1. Jadi bagi 3 orang dulu. Bagi 3 orang. Berarti 20. Nanti yang 10 lagi bagi 3 lagi. Ntar yang 2 kali lipat ini punya lah. Gitu. Makanya laki-laki bisa dapatnya gede. Yang kedua wabintai ini artinya sama dia, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki karena menempati tadi. Kalau nggak ada anak berarti jatuhnya ke cucu. 2 cucu umpama dia kebetulan si mayitnya ini nggak punya anaknya laki-laki udah meninggal. Cuman si anak laki-laki yang meninggal ini dia punya anak lagi perempuan 2. Nah, berarti dia nih yang perempuan cucunya ini karena nggak ada anak dia dapat 2/3. Iya, syaratnya kagak ada anak. Kalau ada anak nggak dapet. Karena kehalangan sama anak. Kemudian sama saudara 2 ya, 2 saudara perempuan sekandung. Syaratnya kagak ada anak, sama nggak ada cucu ya. Kalau ada anak sama cucu saudara nggak dapat. Kita mengharapkan harta saudara lihat dulu kalau punya anak mau di sana cari aja. Kalau dia punya anak jangan gitu, ada dia kalau punya anak gitu ya. Apalagi anaknya laki-laki habis sudah. Tidak ada apa. Gua ini mau punya gua. Kita punya kan punya saudara miliarder gitu kan, nggak punya. Nah kalau incar lah tuh, sadar. Kemudian 2 saudara perempuan yang sebapak, jadi sama sebenarnya kayak setengah ya. Cuman kalau setengah mah tadi ada suami. Cuman ini mah 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudara perempuan sekandung, 2 orang saudara perempuan sebapak. Syaratnya kalau yang saudara mah kagak ada anak. Dan semuanya dapat itu nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki ya nggak bisa 2/3. Cara dibagi ya asoba bareng-bareng. Kalau umpamanya ada anak laki-laki. Sekarang bagian 1/3 wasulus fardu isnatain. 1/3 itu bagian 2 orang. Yang pertama al-um yaitu ibu. Izalam tujab apabila tidak terhalang. Jadi ibu bisa dapat 1/3 syaratnya mayitnya nggak punya anak. Tapi kalau ada anak 1/6, ibu itu dapat 1/6. Dan ibu mah nggak bisa terhalangan. Artinya nggak bisa pasti dapat. Yang anaknya meninggal nih kaya, ibunya udah pasti dapat. Nah, kalau ada anak ya berarti 1/6. Kalau nggak ada anak seperti itu, gede bagian rumah. Ya, 3 miliar semiliar. Jadi kalau 3 miliar kalau orang itu. Ini Ulas. makanya ibu ya kenapa ke anak laki-laki beda ya karena suatu saat anak laki-lakinya kaya kan dia pasti dapat kalau mau meninggal anaknya nih dia dapat warisan.
Kemudian yang kedua, wa huwa bil isnai fasolidan minal ikhwat wal akhwat min waladil Artinya yang kedua, sepertiga itu bagian untuk 2 orang atau lebih, yaitu sebagian saudara mau laki-laki mau perempuan yang seibu. Saudara mau laki-laki mau perempuan yang seibu, ketika 2 orang atau lebih saudaranya itu bareng-bareng dapat seperti 3. Syaratnya agak ada nggak ada anak, nggak ada saudara sekandung. Ya, kalau ada saudara sekandung jangan dulu seibu, yang sekandung dulu. Gitu. Makanya kalau seibu sama saudara seibu, aduh, yang meninggal saudara kita cuma seibu, jauh gitu harapan. Kalau mau dapat harus bisa. Jadi cuma 2 orang tuh kalau 3, 1 ibu, syaratnya nggak ada anak. Yang kedua, saudara seibu, baik 2 maupun lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia lebih daripada 1, bagiannya itu seperti itu. Yang terakhir yaitu wasudus, yang paling banyak ini, 1/6. 1/6 ini bagian paling banyak, paling banyak. Kalau tadi setengah cuma 5, 2/3 cuma 4 orang. Kalau 1/6 ini untuk 7 orang. 1 al-um ma'al walad. Yang pertama ibu kalau ada anak. Kalau nggak ada anak tadi 1/3, ada anak 1/6. Yang kedua awaladil ibni, yaitu anak atau cucu dari anak laki-laki, cucu daripada anak laki-laki. Zakaron kana unsan watas putul jada. Jadi maksudnya yang kedua ini yaitu baik laki-laki maupun perempuan, cucu dia bisa dapat 1/6. Nanti syaratnya syaratnya udah jelas, agak ada anak. Mau 1 mau 2 artinya. Contoh cucunya sebenarnya dia nggak dudukin tempatnya anak. Dia ini lelaki sama perempuan, mau lelaki atau perempuan, itu dia bisa dapat 1/6. Cuma nanti ada syarat, nggak ada anak, saudara, syarat-syarat. Karena dia bisa gugur kalau ada anak. Yang kedua au isnaini fasaidan minal akhwat wal ikhwat. Itu sama ya kayak tadi, yaitu 2 saudara baik laki-laki maupun perempuan, 2 saudara. Cuman wa walil jadad inda adamil ketika tidak ada ibu. Jadi itu apa nama bagian nenek. Jadi yang kedua itu untuk 2 orang atau lebih daripada saudara baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini nggak disebut ininya, nggak disebut yang kandungnya gitu. Cuma di sini wala farqo bainal asyiqo, ini artinya saudara di sini mau yang sekandung, mau yang sebapak, mau yang seibu katanya di sini. Jadi dia nggak ada bedanya, 2 saudara. Cuman syaratnya gimana? Syaratnya kagak ada laki-laki. Atau begini, kalau dia ada anak, kemudian ada bapak, anaknya meninggal nih, cuman ada bapak, udah saudara nggak bakal dapet, karena pasti asobanya jatuhnya ke bapak. Syaratnya nggak ada bapak. Makanya bagian bapak mah nggak ada tadi. Tadi saya bilang anak laki-laki nggak ada bagiannya, bapak nggak ada, paman nggak ada kan? Kan saudara semua perempuan. Ya karena memang laki-laki mah dapatnya asoba, sisa. Mau bapak dapatnya sisa. Mantap bapak ada, bapak di sini. Baru di sini baru pas bapak. Kemudian nenek, indah ada mium, nenek juga dapat 1/6. Yang ketiga apabila tidak ada ibu, ini bisa dapat.
Dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki yang bersamaan dengan anak perempuan yang sekandung. Contoh begini, Jahit punya anak dua, laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki punya anak perempuan nih, cucu berarti. Jahit punya anak bakar, Idun. Idunnya belum nikah, cuman Jahit udah nikah. Si Jahit ini apa, si Jahit ya, yang ulang ini si Jahit, ini bakar, ini Idun. Idun belum nikah, cuman bakar mau udah nikah. Bakar meninggal, cuman punya anak perempuan, jadi cucu. Kalau ada cucu barengan dengan anak, cucu barengan dengan anak, maka di sini wahwa apa namanya si cucu ini dapat seperenam. Kan si anak ini 2/3. Satu kalau nggak ada ini bisa setengah. Si anak bisa setengah. Cuman yang ini seperenam. Kemudian bagian 1/2 fardul abi ma'al walad awaladil ibni, yaitu kakek. Kakek bapak dapat 1/6 apabila ada anak. Ini sama kayak ibu. Ibu kalau ada anak 1/6. Kalau nggak ada anak seperti kalau bapak kalau ada anak dia dapat 1/6. Kalau nggak ada anak dapat sisa. Makanya bapak juga sama bagiannya gede. Contoh, umpamanya si Jahit dia ninggalin istrinya, umpamanya ninggalin 1 orang istri, bapak sama anaknya perempuan. Istri dapat 1/8 karena ada anak dapat setengah. Nah sisanya bapaknya, sisanya punya hartanya 100 juta, ya kan? Yang si anak 50 juta, kemudian yang ini 25, berarti 12,5 juta. 12 juta, sisanya kasih ke bapak. Bapak bisa dapat asal hampir 30 lebih. Jadi beda sedikit sama anak. Kalau banyakkan bapaknya. Iya dengan istrinya. Iya. Banyakkan bapaknya karena bapak mah asal. Tahu asal bapak, asal itu sisa. Kemudian wafardul jadi indah ada ab itu bagian kakek apabila tidak ada bapak. Pokoknya kalau nggak ada bapak berarti kakek. Kemudian satu lagi wafardul wahid min waladihu, yaitu bagian untuk 1 orang daripada saudara atau anak. Anak maksud saudara yang seibu. Kalau ada 1 anak saudara seibu dapatnya 1/6. Tapi kalau banyakan seperti 1/3. Itu bagian-bagiannya. Kalau ngingetin sudah apa? Biar tahu aja. Ini kita anak dari sini dapatnya gitu ya. Ngayal gitu. Ngayal boleh ngayal mah. Nah, itu bagian namanya hudul muqaddarah atau bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena memang di Al-Qur'an sudah jelas bagian-bagian. Kemudian watas butul jadat bil, semua nenek itu akan gugur, artinya nggak dapat warisan apabila ada ibu. Mau nenek dari mana? Ada ibu mah semuanya kadang si nenek kalau masih ada ibu. Wal ajdad bil abi, sama kakek juga nggak akan dapat selama masih ada bapak. Bapaknya masih ada, ya udah semuanya nggak bakal dapat. Wa yasqutu waladul ummi, saudara seibu akan gugur apabila semuanya nih ada anak, cucu, bapak, sama kakek. Saudara seibu, yang namanya si Jahit ini punya saudara seibu. Dia dapat warisan kayak yang saudara seibu selama masih ada anak, cucu, bapak, kakek, ini gak bakal dapat saudara seibu.
saudara si ibu nggak bakal dapat. Jauh. Karena kenapa? Karena warisannya terdas. Beda itu. Beda. Jadi saudara si ibu mau udah jauh. Apalagi mah ada anak, cucu, kakek, sama bapak. Jauh. Kemudian saudara sekandung. Wayas kutul akhul kubi wal saudara sekandung yang sekandung sama kita itu akan gugur oleh 3 orang. Pertama anak. Ketika ada anak, saudara nggak bakal dapat. Pokoknya kita punya saudara adik atau tua, kita punya anak, ya nggak bakal dapat. Pasti jatuhnya ke anak. Satu ada anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki lu ngabisin laki. Lakinya pokoknya ngabisin. Yang ketiga ada bapak. Jadi saudara nggak bakal dapat. Karena kenapa? Karena saudara kan jauh. Beda dengan bapak mah ke mayit itu langsung. Karena saudara mah adanya itu melalui pelantaran orang tua. Diulangin, saudara sekandung dia akan gugur apabila ini saudara laki-laki apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan juga bapak. Saudara sebapa akan gugur oleh orang yang 3 tadi, anak, cucu, papa, ditambah saudara sekandung. Saudara sebapa nggak bakal dapat selama masih ada yang sekandung. Jadi kita bingung ngebagi warisannya kagak ada soalnya. Bukan masalah ingetnya kagak ada warisannya belum lagi. Kalau punya ilmunya. Iya. Nah, ada yang dibagi ya. Kecuali utamanya nih yang masih lagi di kampungnya tanahnya masih lega-lega, masih punya sawah ya. Harjo kan banyak sawahnya. Iya. Apanya jual Enak kalau sapi. gitu. Kemudian wa arba'atun yu'assibuna akhwatihim. Nah, itu tadi ya, sudah selesai masalah kubur tadi. Ini mah ada 4 orang yang bisa membawa asobah kepada saudaranya. Yang pertama anak laki-laki bisa membawa ke anak perempuan. Saya bilang tadi kalau ada mayit punya anak 2 laki-laki sama perempuan, maka yang si anak perempuan nggak dapat setengah, tapi dia bareng-bareng dapat asobah. Yang kedua cucu laki-laki, yaitu wabanul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara sekandung dia bisa membawa asobah dengan saudara sebapa, bisa. Cuma saudaranya laki-laki bukan perempuan. Saudara laki-laki sekandung bisa membawa asobah kepada saudara laki-laki sebab. Kemudian ada 4 orang yang akan dapat warisan duna akhwatihim jika tidak ada saudaranya, tidak ada saudara si mayit. Mana al-amam, aman bisa dapat. Syaratnya si mayit kagak ada saudara, nggak ada anak. Kenapa saudara? Ya karena saudara dapat kalau nggak ada anak. Kalau paman saudara nggak ada anaknya kagak ada juga paman, berarti yang dapat paman. Dan juga yang kedua anak paman. Anak paman sepupu apa keponakan? Sepupu bisa dapat. Kalau nggak ada paman. Yang ketiga wabanul baru keponakan, anak dari saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, dia punya anak. Nah, anaknya bisa dapat warisan dari kita kalau kita tidak punya anak. Karena dia bisa jadi nanti bisa asobah yang keponakan. Nah, atau yang terakhir wa asobatul maula al-mutik, artinya asobah orang yang memerdekakan. Cuma jarang nggak dari kita memerdekakan. Di si Jahit dia jadi budak, dimerdekain sama bakar. Kemudian si Jahit meninggal, hartanya banyak. Nah, orang yang memerdekakannya bisa dapat. Nah, itu bagian waris. Selesai pewarisan itu.
Cuman kalau masalahnya mah dari tulis di sini, makanya itu mengglobal. Kalau pengen lebih rinci ada kita yang masih hidup menjelang dia meninggal dunia. Jadi pesan terakhir lah bagi orang yang sudah wafat, boleh wasiat itu ke perkara yang maklum dan juga perkara yang majhul. Kayak gimana perkara yang majhul? Kalaban fitoroh. Kalau yang maklum yang jelas kelihatan. Seperti wasiatnya wasiat air susu, mandinya sapi 8. Gimana wasiatnya susunya? Bentar saya kalau meninggal, tapi dapat sekian kaleng, sedekahin. Kan susunya belum ada, gitu. Itu namanya perkaranya masih majhul. Atau perkara yang tapi kenapa disebut majhul masih samar? Karena udah pasti sapi itu pasti bakal ada susunya. Atau perkara yang maujud dan juga majhul. Maujud itu yang ada, makhluk itu yang diketahui. Kalau majhul yang masih samar. Samar artinya kadang-kadang sapi belum tentu banyak juga. Atau yang memang belum ada, seperti wasiat di tamari hadis sajarah qabla wujudi sama. Seperti wasiatnya ada pohon belum berbuah, belum ada kembang-kembangnya aja. Jadi udah wasiat, ntar nih kalau saya meninggal nih buahnya selama setahun sedekahin. Padahal belum ada buahnya. Itu boleh. Itu boleh. Cuman wahiyya minas sulus, wasiat itu dari sepertiga harta peninggalan orang yang berwasiat. Jadi nggak boleh lebih dari sepertiga. Orang yang mau meninggal dia wasiat harta umpamanya, nah nggak boleh wasiatnya ini lebih dari sepertiga hartanya. Gimana kalau lebih Pak Inzada? Kalau lebih dari sepertiga, wukifa ala ijazatil warasah, maka dibutuhkan kesepakatan daripada ahli waris. Umpamanya bapaknya saya mau mensedekahkan setengah harta saya, kita dulu katanya warisnya. Itu nunggu persetujuan ahli waris setengah gitu, tidak boleh dapat nah. Gitu. Memang ya kalau dalam kitab Narofil Mulia, ketika ada orang wafat tapi dia tidak meninggalkan wasiat, maka di alam kubur yaitu tidak diam aja ketika diajak bicara oleh ahli kubur yang lain. Kalau kita mau meninggal tanpa meninggalkan wasiat, ya emang gitu susah itu kan, waktu susah. Ya kita udah wasiat, udah ada 30 lembar wasiat kita mati. Takutnya kan begitu. Ya kan. Tapi wasiat itu ya hukumnya sunnah, tapi menjalankannya bisa jadi wajib. Boleh nggak wasiat ke ahli waris? Jadi nggak wasiatin harta tapi ke ahli warisnya. Wala tajuzul wasiatu diwarisin illa ayyudi zahaba fil warasah. Tidak diperbolehkan wasiat kepada ahli waris kecuali persetujuan dari ahli waris yang lain. Kayak gimana? Umumnya ada anak yang soleh dan satu mau pintar ngaji, ayahnya wasiat, bentar tanah itu buat bikin manis dia aja, ya kan? Ya. Boleh nggak? Boleh, cuman tergantung persetujuan yang lain. Kalau yang nulis jangan, tapi kita juga pengen. Nah kalau begitu nggak bisa, karena nggak ada persetujuan. Watasil wasiat min kulli balighin. Cuman syarat orang yang berwasiat, sahnya wasiat itu satu dari orang yang sudah balik. Kalau belum balik belum sah wasiat. Kemudian berakal, selain berakal likulli mutamalikin, terhadap sesuatu yang dia miliki. Jangan wasiat jual aja, bisa punya orang. Jadi wasiat itu ya kita milih. Dan watasibul wasiat wafi sabilillah, artinya begini, wafi sabilillah, wasiat itu sah apabila wasiat ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti
Di mana sabilillah? Artinya sabilillah ini sabilil bir, artinya perjalanan yang dianggap baik menurut agama, seperti wasiat ke anak orang-orang fakir, membangun masjid, membangun musola, itu bagus, nggak apa-apa, itu dibolehi karena fisabilillah. Atau buat orang yang mau perang, kalau zaman dulu melawan orang kafir umpamanya, itu boleh. Saya sedekahkan nanti harta saya buat orang perang, ya boleh. Watasibul wasiat. Di sini watasibul wasiat ai isok bi qada'in tuyun wa tanfidul wasiat anasu bi ampat. Jadi sahnya wasiat itu dengan membayarkan hutang-hutang daripada si mayit. Boleh. Nanti kalau saya meninggal, saya punya hutang, tolong lunasin. Kalau umpamanya nggak punya, tuh dan tanah jual, lunasin hutang, itu boleh seperti itu. Untuk melunasi hutang. Tapi memang itu nomor satu kalau kita bagusnya mah jangan dulu mikirin warisan keluarga, tapi yang terpenting hutang beresin. Dan wasiat itu hukumnya sah kepada tadi syarat orang yang wasiat balik, berakal, dan dia yang memiliki barangnya. Sekarang orang yang menerimanya satu, kudu orang Islam. Jadi kita wasiat ke orang non muslim nggak boleh. Syaratnya orang yang menerima wasiat itu orang Islam. Contoh wasiat harta atau tanah pada orang non muslim nggak bisa, harus kepada orang Islam. Yang kedua, wal bulugh, yang menerima wasiatnya harus orang yang sudah balik. Kayak almarhumullah ya di Wardo itu pesantren Sukabumi, wasiatnya banyak banget. Jadi benar itu, sebelum meninggal wasiatnya banyak banget. Di antaranya saya mau pengen harta dibagi secara waris, dibagi secara, dia udah tulis tangan itu. Dan pengen diajiin oleh santri wasiatnya. Terus lagi apa ya, nggak boleh ada TV di rumah. Jadi wasiat itu saya baca tuh, masya Allah, serem-serem wasiatnya gitu ya. Bagi kita ngelaksainya susah itu maksudnya. Ya wajar lebih orang kiai lah, anak itu pada kiai semua. Nggak boleh ada TV, nggak boleh ini. Udah jual Jo. Kemudian wal aklu, yang menerima wasiat pun harus sudah berakal. Selain berakal kuliah dia merdeka, dan selain merdeka amanah, bisa dipercaya. Silakan berwasiat kepada siapapun, yang penting dia orang Islam, kemudian dipercaya, merdeka, sudah balik, dan juga punya akal sehat. Itu orang yang bisa menerima wasiat. Cuman kalau sengaja mau tidur nulis wasiat, makanya senang juga. Memang disunahin Pak. Tuh. Disunahin. Bisa mau tidur, ambil kertas, tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Kayaknya nggak bisa tidur, takut mati lu dong. Mau merem-merem nih. Udah nulis wasiat tuh udah takut dibakar akhirnya kali-kali. Tapi memang itu disunahkan. Karena memang posisi tidur kita ya, luar kesadaran kita, di luar kendali kita, takutnya kita nggak tahu. Nah itu masalah wasiat. Beres coba bab wasiat dengan bab warisan. Setelah ini baru kita mau membahas bab pernikahan. Yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat dan bisa jadi buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li mashayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina
muslimat, mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa qaribana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.